Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rajana Bird Farm. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara membuat pakan untuk burung kolibri maupun burung sogon. Simak terus videonya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan satu botol marjan ya, tepung sirup marjan, kemudian 2 saset susu kental manis, 1 butir telur ayam pastinya, kalau misalkan ada ya telur bebek itu lebih bagus ya. Kemudian kita menggunakan pitachik dan 2 butir minyak ikan. Oke, untuk bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah ada gelas ukur, mangkuk kecil, kemudian ada jarum pentul dan sendok. Kita sekarang lanjut saja ke pembuatan. Kita masukkan pitachiknya ke dalam gelas yang sudah kita siapkan tadi. Untuk selanjutnya kita masukkan kuning telurnya ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan kuning telurnya saja. Kita bisa pisahkan kuning telur dan putih telurnya itu di mangkok seperti ini ya. Kita pisahkan antara putih telur dan kuning telurnya. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita langsung saja aduk sampai benar-benar si pitachik dan kuning telurnya itu tercampur ya. Kita aduk terus seperti ini. Dan untuk pengadukannya usahakan jangan sampai berbuih ataupun berbusa ya, karena nanti bisa mengurangi kualitas dari pakan yang akan kita buat. Nah, sudah tercampur seperti ini. Selanjutnya kita masukkan si minyak ikannya. Kita masukkan minyak ikan. Kalau misalkan teman-teman mau yang lebih bagus bisa menggunakan metabolis ya, tapi di sini saya hanya menggunakan minyak ikan karena burung yang akan saya kasih pakan ini sudah terhitung gacor untuk hariannya. Jadi ini saya kasih minyak ikan saja untuk tambahannya. Kalau lebih bagus ya memang menggunakan metabolis, cuma untuk lebih menghemat kita menggunakan minyak ikan saja ya. Baik, selanjutnya seperti tadi kita campurkan lagi ataupun kita aduk lagi sampai minyak ikannya benar-benar menyatu dengan kuning telur ya. Dan untuk selanjutnya kita akan memasukkan atau kita masukkan krim kental manis ataupun susu kental manis ya. Di sini saya menggunakan 2 saset merek Indomil. Kalaupun misalkan teman-teman mau menggunakan merek lain juga tidak apa-apa ya. Mau itu susu bendera ataupun cap sapi itu bisa digunakan ya. Bebas kalau untuk merek kita bebas ya. Tidak terpaku hanya untuk satu merek saja. Oke, kita gunting dulu. Kebetulan ini guntingnya sedikit tumpul, menjadi sedikit susah. Saya cari dulu yang sedikit tajam. Nah, udah ada. Kita langsung gunting, langsung kita tuangkan ke gelas ukur yang telah terisi dengan kuning telur, pitachik dan juga minyak ikan. Oke, kita tuangkan sampai benar-benar tertuang semuanya di dalamnya. Oke ya, jadi ini membuat pakan dengan modal yang cukup ringan, tapi bisa menghasilkan pakan untuk 1 bulan juga bisa. Kalau untuk pembuatan pakannya modalnya paling hanya berkisar
25.000 saja. Namun ini bisa cukup untuk 1 bulan, tergantung burung yang dikasih pakannya berapa banyak gitu. Kalau misalkan burungnya yang dikasih pakannya banyak, tentu pakan ini akan cepat habis juga. Tapi ini untuk kisaran 2-3 ekor burung, ini untuk 1 bulan cukup ya. Baik, sembari kita membersihkan, karena ini ada sedikit kotoran yang masuk, kita bersihkan saja, kita buang ya. Mungkin plastik dari tadi, dari kemasan susu sasetnya ikut masuk ya. Nah, sudah tercampur dengan sempurna. Sekarang kita masukkan sirup marjannya. Untuk sirup marjannya di sini saya menggunakan yang koko pandan ya, karena kebanyakan burung-burung lebih menyukai marjan yang koko pandan. Kita tuangkan. Untuk ukuran sirup marjannya sendiri boleh menggunakan sebanyak 240 ml ya. 240 ml kita tuangkan. Kemudian setelah itu kita campurkan lagi. Kita campurkan sampai benar-benar tercampur dengan merata ya. Karena di sini ada minyak ikannya, jadi cukup sulit untuk mengaduk sampai benar-benar si minyak ikannya menyatu dengan bahan-bahan yang lain. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, tinggal subscribe dulu ya. Kemudian ketik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update video-video dari channel Rarjana Berbau. Oke, sambil kita mengaduk-aduk ini sampai benar-benar semua bahan tercampur dengan sempurna. Dan ingat lagi ya, untuk pengocokan atau pencampuran jangan sampai menimbulkan atau menghasilkan buih ataupun gelembung, karena nanti akan mengurangi masa simpan dari pakan yang kita buat. Kita aduk terus seperti ini sampai benar-benar tercampur. Dan nanti setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalam botol ya, ataupun ke dalam kemasan. Dan untuk pengemasan di sini saya sudah menyediakan beberapa botol. Nah, ini dia. Ini juga kemasan atau bekas kemasan pakan burung juga ya. Namun saya daur ulang untuk tempat pakan yang saya buat sendiri. Kita tuang sampai penuh. Nah, kita langsung tutup saja ya. Nah, untuk sirup marjan sendiri ya teman-teman, jangan menggunakan yang squash, gunakan yang powdon ya. Jadi kalau misalkan yang squash itu merahnya agak pudar ya, tidak pekat. Kalau misalkan powdon itu sangat merah sekali, dan burung cenderung lebih menyukai yang powdon bukan yang squash. Oke ya, kita tuang terus, kita isi botolnya. Dari racikan yang kita buat tadi menghasilkan beberapa botol ternyata ya. Karena itu pakan ini akan cukup untuk 1 bulan ke depannya. Nah, inilah pakan-pakan yang telah kita buat, yang telah kita siapkan ya. Seperti ini, dari modal 25.000 kita mendapatkan 3 botol pakan. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih awet, maka tinggal simpan di lemari pendingin ataupun kulkas ya. Demikian video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat berjumpa lagi di channel Rajana Berpam di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung